Perang Banjar. Perang Banjar merupakan salah satu gerakan perjuangan melawan Belanda yang berlangsung pada tahun 1859 sampai 1905. Peperangan ini terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang meliputi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Penyebab Perang Banjar. Setelah meninggalnya Sultan Adam Al-Wadzid Billah pada tahun 1857, ada 3 kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Presiden E.F. Graaf von Bethlen-Tecklenburg atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura 3 November 1857. Saya percayakan kepada Pangeran Tamjidillah. Pengangkatan secara sepihak menimbulkan protes dari istana karena yang dianggap paling berhak menjadi raja adalah Pangeran Hidayatullah II. Setelah diangkat menjadi raja, Sultan Tamjidillah II menghapus hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yaitu Pangeran Anom dan Pangeran Hidayatullah II. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II, bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah II bermunculan dari pedalaman Kalimantan. Gerakan ini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling. Aling mendapat firasat bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari adalah keturunan dari Sultan Muhammadillah, penguasa Kesultanan Banjar pada tahun 1759 sampai 1761. Aksi yang dipimpin Aling ini dikenal dengan nama Datu Muning, berpusat di Kembayau atau Tambai, sebuah desa di tepi Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari datang ke Kembayau atas undangan Aling. Selain mendapat dukungan dari Aling dan pengikutnya, Pangeran Antasari juga memperoleh dukungan dari banyak pihak, yaitu Kesultanan Pasir, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Tumenggung Suropati yang memimpin orang-orang Dayak. Jalannya Perang Banjar. Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Rangkaian kejadian inilah yang memicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan Dayak. Akibat peperangan ini, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tamjidillah II untuk melepaskan tahtanya. Pada 25 Juni 1859, secara resmi Sultan Tamjidillah II mengundurkan diri dari tahtanya dan menyerahkan singgasana Kesultanan Banjar kepada Belanda. Belanda kemudian mengasingkan Sultan Tamjidillah II ke Bogor. Belanda menawarkan tahta Kesultanan Banjar kepada Pangeran Hidayatullah. Namun tawaran tersebut ditolak karena Pangeran Hidayatullah tidak ingin menjadi boneka Belanda. Pangeran Hidayatullah kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya pada September 1859 di Amuntai. Kabar tersebut membuat Belanda murka dan mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860. Pangeran Hidayatullah dibantu oleh pengikut setianya yaitu Demang Lehman terus melancarkan perlawanan secara bergerilya. Pangeran Hidayatullah beserta anggota keluarganya diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Setelah Pangeran Hidayatullah meninggal, rakyat Banjar dan Dayak mengangkat Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Sejak saat itulah Pangeran Antasari yang meneruskan perang bergerilya melawan Belanda. Akhir Perang Banjar. Pangeran Antasari jatuh sakit dan wafat pada 11 Oktober 1862. Kemudian perang diteruskan oleh putra Pangeran Antasari yaitu Muhammad Seman yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar.
Muhammad Seman dibantu oleh beberapa tokoh yaitu Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran, ditangkap dan diasingkan keluar pulau. Pada akhirnya Kesultanan Banjar dikuasai pemerintah kolonial Belanda.